Hi, good morning. How are you this morning? I hope you are well and blessed. Hari ini kita akan belajar tentang sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, dan sistem ekskresi pada tubuh manusia. Semua fungsi kehidupan yang berlangsung di dalam sel telah diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Saat ini kita akan belajar tentang manfaat sistem kekebalan tubuh. Namun sebelum masuk ke materinya lebih lanjut, Miss ingin bertanya kepada kalian bagaimana cara kalian melindungi diri dari virus corona. Sekali lagi, bagaimana cara kalian melindungi diri dari virus corona? Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan menuliskan jawaban kalian pada secari kertas, kemudian difoto dan di WA. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem kekebalan tubuh? Jadi, sistem kekebalan tubuh itu adalah pertahanan terhadap virus, bakteri, dan patogen yang mungkin berbahaya. Nah, sistem kekebalan memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari zat yang berbahaya, kuman, perubahan sel yang dapat membuat kita sakit. Ini adalah contoh bakteri, di mana bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, maupun air laut. Nah, sedangkan kalau patogen itu adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen adalah mikroorganisme parasit. Nah, bakteri tidak selalu memberikan kerugian bagi makhluk hidup, tetapi bakteri juga sebenarnya bisa memberikan keuntungan, yaitu contoh jenisnya adalah Lactobacillus acidophilus. Nah, jenis bakteri ini bisa menangani infeksi, kalau dalam bentuk pil dapat menangani diare. Pada makanan dapat ditemukan pada produk kedelai yang difermentasikan seperti miso dan tempe. Jenis yang lain adalah Lactobacillus rhamnosus GG. Nah, ini adalah jenis bakteri yang bisa menangani diare, mencegah eksim pada bayi. Nah, eksim adalah gangguan bawaan yang menyebabkan peradangan pada kulit sehingga menimbulkan rasa gatal dan bercak kemerahan. Jenis yang lain adalah Lactobacillus salivarius. Nah, ini adalah probiotik yang dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan H. pylori. Nah, H. pylori merupakan bakteri yang memicu terjadinya tukak lambung. Nah, tukak lambung ini adalah penyakit yang mirip dengan penyakit MAH. Ada juga Lactobacillus plantarum. Nah, jenis bakteri ini menguntungkan dengan cara membantu meningkatkan imunitas untuk melawan infeksi bakteri penyebab penyakit. Kalian bisa lihat modelnya. Kemudian ada juga Bifidobacteria bifidum. Jadi, bakteri ini dapat membantu melawan bakteri yang tidak sehat. Menurut studi, Bifidobacteria bifidum ini juga bisa membantu meredakan gejala IBS, gangguan kronis pada usus besar apabila dikombinasikan dengan Lactobacillus acidophilus. Nah, probiotik Bifidobacteria bifidum ini berpotensi untuk mencegah eksim pada bayi yang baru lahir. Kemudian ada jenis Bifidobacterid infantis. Nah, ini juga bisa membantu meredakan perut kembung dan sakit bagian perut. Modelnya seperti ini. Kemudian ada Bifidobacteria lactis. Nah, bakteri ini ditemukan ahli dalam menurunkan kadar kolesterol pada wanita serta pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Ada juga Bifidobacteria animalis. Nah, bakteri baik ini membantu saluran pencernaan melawan bakteri jahat yang dibawa melalui makanan. Selain itu, bakteri yang menguntungkan manusia ini juga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada juga jenis Streptococcus thermophilus. Nah, jenis ini bisa menghasilkan enzim laktase. Nah, enzim laktase ini diperlukan tubuh untuk mencerna gula yang ada dalam susu dan berbagai macam produk susu. Nah, kemudian selain bakteri ada virus. Nah, sebenarnya virus ini merupakan parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis.
Ukurannya itu dari 10 hingga 300 mm diameter, hanya 20 nanometer lebih kecil dari ribosom. Strukturnya sendiri tidak memiliki dinding sel, membran plasma, sitoplasma, dan inti, serta organ lainnya. Tubuh virus diisi oleh materi genetik yang dapat diturunkan dalam bentuk DNA. Ekor berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Bagian kepala virus dibungkus selubung protein yang biasa disebut kapsid berbentuk polihedral. Nah, kapsid ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada virus. Nah, bagaimana tahap penyebaran virus? Virus berkembang biak dengan cara memperbanyak diri di dalam sel inang. Dalam reproduksi virus terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap adsorpsi, yaitu penempelan ujung ekor virus pada inang. Virus mempunyai reseptor protein untuk menempel pada inang spesifik. Setelah menempel, virus kemudian akan melubangi membran dinding sel inang dengan enzim lisosim. Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan DNA virusnya ke dalam sitoplasma sel inang. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembentukan asam nukleat dan juga komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Tahap pembatangan terjadi pada partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan juga protein. Dan tahap selanjutnya adalah pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim. Itulah beberapa tahap penyebaran virus. Nah, seperti halnya dengan bakteri, tidak hanya sekedar memberi kerugian kepada manusia, tapi sebenarnya juga bisa memberikan keuntungan bagi makhluk hidup. Nah, sama dengan virus. Virus juga memiliki peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada peran yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Kalau dalam peran yang merugikan, biasanya ada pada poliovirus yang bisa mengakibatkan penyakit polio, virus rubella menyebabkan campak Jerman, ada virus hepatitis yang menyebabkan penyakit hepatitis, kemudian ada juga virus rabies yang biasa menyerang selaput otak pada kera, kucing, dan anjing. Ada juga virus PYVD atau Potato Yellow Dwarf Virus, yaitu menyerang tanaman kentang. Sedangkan peran yang menguntungkan yaitu bisa membuat antitoksin, kemudian melemahkan bakteri, kemudian bisa memproduksi vaksin dan mempercantik corak dan warna bunga tulip. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang merajalela di dunia, yaitu virus corona sebenarnya virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, virus ini juga bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, gejala virus corona atau COVID-19 adalah secara umum gejalanya adalah demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian disertai batuk kering dan juga sesak nafas. Sedangkan gejala lain yang muncul biasanya diare, sakit kepala, konjungtivitas atau mata merah karena peradangan, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Ada juga memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan terakhir biasanya kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, diagnosa virus corona bisa dilihat dengan melakukan 3 cara untuk mendeteksinya, yaitu ada rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona, ada juga tes swab atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, ada juga CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap virus corona? Nah, tentu saja dengan menerapkan physical distancing atau
menjaga jarak satu dengan yang lain, kemudian menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau juga mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian ada juga yang bisa kita lakukan adalah jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Menghindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau juga orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Nah, menutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah jaga kebersihan benda yang sering kita sentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, itulah pembahasan tentang sistem kekebalan tubuh, dan saat ini kita bahas tentang sistem limfatik. Nah, sistem limfatik adalah sistem yang dikenal dengan sistem getah bening, yaitu sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja sama untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Nah, sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Cara kerjanya juga bisa kalian lihat di sini, yaitu sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan juga jamur pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring garam dan juga protein dikembalikan lagi ke dalam peredaran darah. Sedangkan fungsi dari sistem limfatik adalah mengatur keseimbangan cairan darah, menyerap sebagian lemak makanan dalam usus, melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Gangguannya sendiri bisa mengakibatkan peradangan, bisa juga mengakibatkan suatu kondisi ketika fungsi sistem limfatik ini tidak dapat berfungsi dengan baik, akibatnya adanya penyumbatan. Ada juga limfoma atau kanker kelenjar getah bening yang berubah berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Adanya sel-sel tumor ganas dapat menghalangi saluran limfatik ke kelenjar getah bening sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Kemudian organ-organ yang terlibat dalam sistem limfatik adalah tonsil atau amandel, kelenjar timus, limpa, kelenjar getah bening, dan juga sumsum tulang belakang. Nah, yang terakhir kita bahas adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah berperan mengeluarkan racun di dalam tubuh. Ekskresi sendiri adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Seluruh sampah dalam tubuh dalam bentuk cairan, misalnya urin dan juga keringat, gas dalam bentuk karbon dioksida, dan juga zat padat harus diekskresikan. Nah, sistem ekskresi pada paru-paru dan hati. Salah satu limbah terbesar dalam tubuh manusia adalah karbon dioksida atau CO2. Gas ini merupakan sisa metabolisme dari respirasi seluler. Sedangkan ketika kita menghela nafas, sistem ekskresi pada paru-paru bisa mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sedangkan sistem ekskresi pada hati, organ hati berperan sebagai sistem ekskresi dengan mengeluarkan getah empedu yang akhirnya dikeluarkan saat buang air besar. Nah, manfaat organ hati sendiri bisa menghasilkan empedu, bisa merombak sel darah merah, detoksifikasi zat beracun, mengubah amonia menjadi urea, metabolisme lemak, dan juga metabolisme gula. Nah, sistem ekskresi pada manusia biasanya terjadi pada kulit, karena kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat melalui kelenjar keringat. Nah, keringat di sini merupakan salah satu cara untuk mendinginkan temperatur tubuh. Selain itu, keringat juga bermanfaat untuk mengeluarkan cairan dan garam berlebihan dalam tubuh.
Nah, yang terakhir adalah sistem ekskresi pada ginjal. Fungsi organ ginjal adalah mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Pada bagian ginjal terdapat hampir 1 juta nefron, masing-masing berfungsi membentuk urin yang lalu dikeluarkan melalui uretra. Mengeluarkan urin membantu menstabilkan kadar garam dan cairan dalam tubuh agar tidak berlebihan. Selain sebagai sistem ekskresi, ginjal juga berperan penting dalam sistem endokrin, mengeluarkan hormon kealiran darah untuk kebutuhan organ lain. Nah, demikian materi kita tentang sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, dan juga sistem ekskresi. Nah, saat ini kalian punya tugas atau worksheet yang nanti dikerjakan di Google Classroom. Kalian bisa lihat soalnya dan silakan dijawab dengan baik dan benar. Kemudian ada juga project yang bisa kalian buat, yaitu membuat video singkat bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan kesehatan. Nah, jadi intinya di sini adalah semua fungsi kehidupan yang berlangsung di dalam sel telah diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Nah, saat ini kita akan bermain truth or false. Jadi Miss akan mengatakan sebuah pernyataan. Nah, tugas kalian adalah menjawab dengan jawaban benar atau salah. Yang pertama, virus berbahaya bagi tubuh manusia. Ayo, jawabannya apa? Benar atau salah? Oke, yang kedua, sebaiknya meminum air 8 gelas per hari atau kira-kira 2 liter. Yang ketiga, air memegang peran penting dalam cara kerja ginjal. Oke, dengan demikian berakhir pembelajaran kita hari ini dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan tolong tugasnya dibuat dengan baik dan benar dan dikumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.